perkenalkan kami dari kelompok 2, pajak kelas 633C07. Di sini kami ingin memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Mesya Dinda dengan NIM 63230185. Saya Nabila Rahmadani dengan NIM 63230419. saya Maisaro dengan NIM 63230197. Saya Dia Yustika dengan NIM 63230326. Saya Widya Salawia dengan NIM 63230051. Di sini kami ingin menjelaskan tutorial cara perhitungan pajak, data pajak, pengisian SPT, kesimpulan dan saran guna memenuhi tugas mata kuliah perpajakan lanjutan. Di sini saya akan menjelaskan untuk data pajak, SPT tahunan, wajib pajak orang pribadi yang menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Wajib pajak yang menggunakan norma penghasilan neto adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar dalam setahun. Selain itu, wajib pajak telah menyampaikan surat pemberitahuan dalam 3 bulan pertama tahun pajak yang bersangkutan. Contoh perhitungan dan pengisian SPT adalah sebagai berikut. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dan menggunakan norma perhitungan penghasilan itu dengan nama Dr. Abi Santoso, alamat Jalan Mawar, nomor 3, Blok A, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dengan NPWP 03.994.670.0/011.000. Nomor telepon di 0851 13 267 800. Dengan data keluarga Dr. Rita Sari, status sebagai istri, keterangan karyawati. Yang kedua, Putri Santoso sebagai anak pelajar. Yang ketiga, Hanif Santoso sebagai anak pelajar. Lalu untuk data kewajibannya, ada pinjaman ke Bank Mandiri tahun 2018 jumlah 50 juta. Untuk data hartanya, yang pertama rumah tinggal tahun perolehan 2015, harga perolehan 200 juta. Kedua, tanah tahun perolehan 2015, harga perolehan 450 juta. Ketiga, mobil tahun perolehan 2017, harga perolehannya 300 juta. Keempat, saham PT Juara tahun perolehan 2018, harga perolehannya 1 miliar. Kelima, rumah Jalan Anggrek tahun perolehan 2022, harga perolehannya 250 juta. Keenam, uang tunai tahun perolehan 2022, harga perolehannya 85 juta. Untuk totalnya 2 miliar 285 juta. Lalu untuk data penghasilan tahun pajak 2022, Dr. Abi Santoso dan Dr. Rita Sari mempunyai penghasilan bersumber dari macam-macam penghasilan. Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan sebagai: yang pertama, penghasilan dari praktik Dr. Rita Sari. Januari 30 juta, Februari 22 juta, Maret 34 juta, April 23 juta, Mei 36 juta, Juni 44 juta, Juli 48 juta, Agustus 39 juta, September 20 juta, Oktober 23 juta, November 35 juta, Desember 34 juta. Totalnya 388 juta. Dr. Rita Sari mempunyai pekerjaan bebas dengan praktik sebagai dokter umum dengan rincian seperti di atas. Dr. Rita Sari menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Pengajuan permohonan norma dilakukan tanggal 10 Maret 2020 dan disetujui dengan norma 50% sesuai dengan per 17/PJ/2015. Lalu yang kedua, penghasilan dari pekerjaan Dr. Abi Santoso. Untuk identitas penerima penghasilan yang dipotong, berikut untuk bukti potongnya. Pengisian NPWP, nama, alamat, NIK, dan jumlah status atau jumlah tanggungan jabatan. Untuk penghasilan brutonya, gajinya 300 juta, tunjangan lainnya 48 juta, dan premi asuransi 1.800.000, jumlahnya 349.800.000. Dikurangi biaya jabatannya 6 juta, iuran pensiun, JHT dan THT-nya 5.040.000, jumlah pengurangannya 11.040.000. Untuk perhitungan PPh 21-nya, jumlah penghasilan netonya 338.760.000. Lalu untuk jumlah penghasilan neto untuk perhitungan pasal 21 setahunnya 338.760. Penghasilan tidak kena pajaknya 121.500. Penghasilan kena pajaknya dalam setahun 217
4.260.000. PPh pasal 21 penghasilan kena pajak dalam setahun yaitu 26.589, dan PPh 21 yang terutang yaitu 26.589. Untuk penghasilan lain-lainnya, penghasilan lain-lain sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan warisan dari orang tua Dr. Rita sebesar 250 juta yang diwujudkan dalam bentuk sebidang tanah seluas 300 meter persegi di kawasan Bintaro. Kedua, mendapatkan dividen dari PT Juara sebesar 30 juta dan dipotong PPh sebesar 10% pada tanggal 1 Agustus 2022 dengan bukti potong. Yang ketiga, mendapatkan bunga deposit dari BCA sebesar 5 juta dan dipotong PPh sebesar 20%. Keempat, penghasilan sewa bangunan sebesar 30 juta penyewaan adalah PT Cempaka Indah dan dipotong PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10% pada tanggal 15 September 2022 dengan bukti potong. Data pembayaran pajak Dr. Abi Santoso selama tahun 2020 telah melakukan pembayaran PPh pasal 25 sebesar 20 juta. Berikut untuk data pajak yang telah saya jelaskan. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan PPh kurang lebih bayar Sancaka tahun 2020. Penghasilan neto dari pekerjaan bebas sebesar 194 juta. 50% dikali 388 juta. Penghasilan neto dari pekerjaan PT Mandiri Surya Abadi. Penghasilan neto lainnya sebesar 338.760.000. Lalu ada jumlah penghasilan netonya itu sebesar 532.760.000. Lalu ada PTKP suami istri dengan 2 tanggungan sebesar 121.500.000. Penghasilan kena pajaknya menjadi 411.260.000. PPh terutangnya 71.815.000. Kredit pajaknya itu ada 3. Yang pertama itu 5% dikali 60 juta. Yang kedua 15% dikali 190 juta. Yang ketiga 25% dikali 161.260.000. Lalu ada pajak yang masih harus dibayar itu sebesar 26.589.000 dan PPh kurang bayarnya itu 25.226.000. Yang kedua, perhitungan angsuran PPh pasal 25 tahun 2019 yaitu sebesar 71.815.000 dibagi 12. Hasilnya menjadi 5.984.583 rupiah. Dengan keterangan penghasilan istri digabung karena berasal dari pekerjaan bebas. Lalu penghasilan dari dividen dan bunga deposito telah dikenakan PPh final, dan warisan bukan merupakan objek pajak sehingga tidak digabung dengan penghasilan yang dikenakan tarif umum. Perkenalkan, saya Widya Salalia, NIM 6323,51. Di sini saya akan menjelaskan cara pengisian SPP. Di sini kita bisa lihat di sini ada NPWP komentarnya dari PT pribadi ini. Nah, di sini ada NPWP orang pribadinya dan ada nama orang pribadi tersebut. Ini ada nama Adi Santoso, ada alamat Nisito, dan kami laki-laki. Nah, selanjutnya di sini ada kolom B, yaitu rincian penghasilan untuk hitungan PPh pasal 21. Ini adalah penghasilan bruto. Di sini menempati ada gajinya kita isi 300 juta. Nah, terus ada tunjangan lainnya seperti uang lembur dan sebagainya. Ada 48 juta. Dan premi asuransi yang dibayarkan ada 1,8 juta. Jadi total penghasilan brutonya di sini ada 349.800.000. Selanjutnya ada pengurangannya, yaitu biaya jabatan pensiun sebesar 6 juta. Lalu ada iuran pensiun sebesar 5.040.000 dan jumlah pengurangan tunjangan ini 11.040.000. Jadi total 349.800.000 dikurang 11.040.000, hasilnya 338.760.000. Nah, selanjutnya di sini ada jumlah di sini.
Rp378.790.000. Untuk penghasilan tidak anak pajak sebesar Rp121.500.000. Dari sini ada penghasilan kena pajak Rp217.260.000. Lalu ada perhitungan pasal 21 atas penghasilan sebesar Rp26.589.000. Di sini juga ada pas PPh 21 terutama jadi Rp26.589.000. Selanjutnya ada identitas pemotong, kita isi lagi NPWP-nya, nama orang pribadinya, tanggal dan tanda tangan dokumennya. Jadi, kesimpulan dari video ini adalah surat pemberitahuan atau SPT orang pribadi merupakan instrumen penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. Melalui SPT, wajib pajak orang pribadi dapat melaporkan penghasilan yang diperoleh selama 1 tahun serta menghitung kewajiban pajaknya. Nah, berikut ini adalah poin-poin utama yang dapat disimpulkan dari presentasi ini. Yang pertama ada kewajiban pelaporan. Setiap wajib pajak orang pribadi, baik WNI ataupun WNA, yang memenuhi kriteria tertentu diwajibkan untuk menyampaikan SPT tahunan. Kewajiban ini mencerminkan prinsip self-assessment, di mana wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk menghitung dan melapor pajaknya secara mandiri. Yang kedua ada penghasilan yang dilaporkan. SPT tahunan mencakup berbagai jenis penghasilan, termasuk gaji, honor, dan penghasilan dari usaha atau investasi. Pemahaman yang baik tentang jenis-jenis penghasilan yang harus dilaporkan sangat penting untuk menghindari kesalahan dalam pelaporan. Yang ketiga ada perhitungan pajak. Dalam SPT, wajib pajak harus menghitung pajak penghasilan atau PPh yang terutang dengan memperhatikan penghasilan, tidak kena pajak atau PTKP, dan tarif progresif yang berlaku. Proses ini memerlukan ketelitian agar kewajiban pajak dapat dihitung secara akurat. Yang keempat, ada dampak terhadap penerimaan negara. Pelaporan SPT tahunan berkontribusi signifikan terhadap penerimaan negara dari sektor pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT akan berdampak langsung pada jumlah penerimaan pajak yang dapat digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Yang kelima, pentingnya edukasi pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, diperlukan upaya edukasi yang lebih intensif mengenai kewajiban perpajakan dan manfaat dari pelaporan SPT. Kesadaran akan pentingnya membayar pajak harus ditanamkan sejak dini kepada masyarakat. Secara keseluruhan, SPT tahunan orang pribadi tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan kewajiban pajak, tetapi juga sebagai cerminan tanggung jawab soal individu terhadap negara. Dengan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam pelaporan SPT, diharapkan dapat tercipta sistem perpajakan yang lebih transparan dan berkeadilan, serta mendukung pembangunan ekonomi nasional. Berdasarkan materi yang sudah dijelaskan, di sini kami menyimpulkan beberapa saran yang dapat digunakan. Yang pertama, peningkatan edukasi pajak. Bisa dilakukan dengan sosialisasi dan pelatihan rutin tentang pengisian SPT tahunan melalui seminar, workshop, dan media sosial untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak. Yang kedua, ada perbaikan sistem ISPT. DJP dapat mengembangkan antarmuka ISPT yang lebih user-friendly dan responsif agar mudah diakses dengan lancar dari berbagai perangkat, termasuk ponsel dan tablet, dan tentunya lebih fleksibel bagi wajib pajak. Yang ketiga, ada dukungan dari profesional. Bisa melibatkan akuntan atau konsultan pajak untuk memberikan bantuan kepada wajib pajak yang membutuhkan, terutama bagi wajib pajak yang pertama kali melaporkan pajak. Yang terakhir, ada monitoring dan evaluasi. Lakukan evaluasi berkala terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam laporan SPT tahunan untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan dan meningkatkan strategi sosialisasi. Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan tingkat kepatuhan dan pemahaman masyarakat mengenai SPT tahunan dapat meningkat, serta mendukung penerimaan negara dari sektor pajak. Sekian penjelasan tutorial dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.